Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa kembali di dalam ruang kesaksian. Pada malam hari ini dengan sukacita kami hadir karena kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak ingin berhenti untuk bersaksi karena kami merasa berhutang kepada Tuhan. Dan sekaligus kami merasa bersalah kalau kami tidak bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang sangat baik, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, sehingga Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku, tetapi Tuhan yang bisa dirasakan dan dialami oleh siapapun bagi orang yang mau mencari Tuhan, bagi orang yang mau mencari kebenaran. Tapi bagi orang yang merasa dirinya Tuhan, mungkin ada yang berkata, mana ada sih orang yang merasa dirinya Tuhan? Oh, sangat banyak, bermiliaran manusia merasa dirinya Tuhan. Buktinya apa, Pak? Buktinya karena mereka merasa pikiran mereka yang benar. Itulah orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Yang punya kebenaran itu hanya Tuhan. Manusia tidak memiliki kebenaran. Nah, orang yang merasa pikirannya benar, inilah orang-orang yang merasa dirinya adalah Tuhan, tapi dia tidak sadar. Karena pikirannya terus membenarkan dirinya, mana mungkin Tuhan pakai kolor, mana mungkin Tuhan digantung di kayu salib, mana mungkin Tuhan lahir dari rahim perempuan. Nah, ini pikiran-pikiran ini karena mereka tanpa sadar, mereka merasa bahwa pikiran mereka adalah kebenaran. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa kebenaran itu hanya Tuhan. Ya, manusia ini harus menerima kebenaran, harus menerima mencari Tuhan yang benar, bukan membenarkan atau menjadikan diri sebagai Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagi orang-orang yang merasa dirinya Tuhan, yang merasa dirinya benar, adalah orang-orang yang tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena orang-orang seperti ini menolak Tuhan. Ya, mereka punya Tuhan itu adalah pikiran mereka. Oh, kalau Tuhan itu menurut pikiranku harus seperti ini. Tidak mungkin lahir sebagai manusia, tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Masa sih lahir dari rahim seorang perempuan? Nggak mungkin itu. Nah, inilah orang-orang yang sangat kualat sebetulnya ya, karena tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang sekali lagi menjadikan dirinya Tuhan karena mereka merasa pikiran mereka yang benar, bukan Tuhan yang benar. Apa yang dikerjakan Tuhan, mereka anggap salah. Nah, ini yang bahaya di dalam hidup manusia. Oke, teman-teman, bagi orang yang mau buka hati, maka Tuhan akan masuk dan Tuhan akan berjumpa dengan orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran. Oleh sebab itu, saya katakan dengan tegas, kesaksian di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan kesaksian yang dikarang-karang atau yang disetting, apalagi yang disuruh. Ya, karena bahaya sekali kalau orang hanya disuruh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Paulus adalah rasulnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak mengalami Tuhan? Orang yang bersaksi itu harus mengalami Tuhan dulu. Dia harus merasakan Tuhan dulu, baru dia bisa bersaksi. Kalau cuma disuruh-suruh oleh pendahulu, disuruh-suruh oleh kelompok, disuruh oleh orang tua, disuruh oleh orang lain, nah ini kesaksian hoax. Ini kesaksian yang berasal dari kuasa kegelapan atau dari kuasa setan. Karena apa? Karena dia tidak mengalami Tuhan. Kok bisa bersaksi ya? Bahwa punya Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan, supaya kita menjadi cerdas di dalam roh, kita menjadi jelas di dalam iman kita, bahwa ada dua hal yang sangat menonjol di dalam diri Tuhan. Yang pertama kuasanya.
Kenapa kita sebut dia Tuhan? Karena kuasanya. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hebat, dia maha di atas segala-galanya. Ya. Yang kedua, kenapa kita bisa disebut dia Tuhan? Karena kita mengalami kasih-Nya. Oleh sebab itu kesaksian-kesaksian yang tampil di channel ini, yang pertama mereka merasakan kuasanya. Ya. Orang yang sakit, sudah dokter sudah angkat tangan, disembuhkan Tuhan. Ada juga orang yang terpuruk di dalam kelakuan, di dalam perbuatan-perbuatan yang sangat bejat. Nah, mereka merasakan kuasa Tuhan mengubahkan hidup mereka. Yang kedua, kasih-Nya. Pada waktu Tuhan datang menjumpai mereka, Tuhan tidak datang marah-marah. Tuhan datang dengan kasih-Nya. Nah, pada malam hari ini, teman-teman, kita akan dengarkan sebuah kesaksian dari seorang narasumber, bagaimana narasumber ini begitu fanatik dengan imannya sebelumnya. Dia begitu keras menentang, bahkan sangat membenci yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan satu ketika pada waktu beliau tahu bahwa anaknya sudah percaya Tuhan Yesus, beliau sangat marah dan menganggap anaknya seperti kayak tidak dikenal lagi. Ya. Nah, bagaimana Tuhan yang baik itu sekalipun dia dibenci oleh manusia, tetap Tuhan itu mengasihi. Ya, itulah Tuhan yang benar. Dia tidak datang marah-marah. Kurang ajar kau ya, kau habis benci-benci aku, kau habis menghina aku, terus kemudian ditempeleng, ditabok, atau dipenggal. Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, sekalipun dia dihina, dia tetap baik kepada manusia. Itulah buktinya dia Tuhan. Dia punya kasih yang luar biasa. Nah, kalau ada yang masih mau menyangkal tentang kasih Tuhan Yesus, yaitu urusanmu sendiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi siapapun Anda yang ada di dalam link ini, dan menjadi doa kami buat Anda semua, kebaikan Tuhan bisa turun dan menjamah hidupmu, dan bisa menyelamatkan hidupmu, supaya engkau bisa masuk di dalam kerajaan surga. Oke, kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Titik Suswati. Selamat malam Ibu Titik. Selamat malam Bapak. Apa kabar Ibu? Sungguh luar biasa. Haleluya. Luar biasa karena Tuhan Yesus dahsyat ya Bu. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Iya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Ibu Titik sudah hadir di channel kami dan mau berbagi dengan teman-teman bagaimana hebatnya Tuhan dalam kuasanya, dalam kasih-Nya yang telah mengubahkan Ibu dari kegelapan menuju kepada terang. Dan teman-teman pada malam hari ini sudah standby untuk mendengarkan apa yang Ibu akan share bagikan buat kami semua. Oleh sebab itu saya tidak berpanjang kata lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk menceritakan secara lengkap, mulai dari latar belakang Ibu dulu, ya. Oke, silakan Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Titik Suswati. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf. Salam, selamat malam. Perkenalkan saya Ibu Dorcas dari Kota Karanganyar, Surakarta. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih karena malam hari ini saya berada saat ini karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu yang memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Dan saya berterima kasih juga kepada pemirsa semuanya yang menyaksikan acara malam hari ini. Dan semuanya akan menjadi berkat. Untuk yang pertama, latar belakang saya. Awalnya saya orang Islam. Saya orang Muslim. Dan saya juga menjalankan sholat 5 waktu. Dan selalu disiplin. Apapun kondisi saya tetap menjalankan ibadah sholat. Dan saya seorang ibu punya anak 3.
pada waktu itu semuanya masih di SMP. Dan anak saya juga sekolah di SMP Muhammadiyah Karanganyar. Saya selalu menyanjung-nyanjung anak saya karena anak saya juga memakai jilbab dan juga walaupun kadang juga sholatnya kurang tertib gitu. Tapi yang pasti saya selalu mendidik anak saya untuk selalu sholat. Dan untuk pribadi saya sendiri pun untuk sholat bukan hanya 5 waktu, tapi saya juga menjalankan sembahyang tahajud tengah malam. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Yang pasti saya selalu untuk beribadah, sholat yang tertib. Dan saya dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk keluarga besar, kami juga semuanya orang Muslim. Singkat cerita, saya menikah. Saya menikah dengan orang Kudus. Semakin disiplin sekali untuk ibadahnya. Karena mayoritas di kota Kudus itu orang Muslim. Saya tetap menjalankan ibadah terus. Dan saya juga mendidik anak-anak saya. Lalu beberapa tahun kemudian, pernikahan kami tidak harmonis. Karena ada perselingkuhan untuk bapaknya anak-anak. Lalu saya memutuskan untuk berpisah. Lalu saya pulang ke kota Solo kembali. Awal kita di kota Kudus semuanya. Saya membawa anak-anak. Tiga-tiganya saya bawa ke kota Solo kembali. Pulang kepada orang tua. Nah, disitulah saya mengalami hal yang begitu luka hati. Pahit hati, dendam. Semua ada dalam hati saya pada waktu itu. Lalu saya tidak begitu konsisten kembali, tidak begitu aktif kembali untuk ibadahnya. Saya mulai sesuka hati saya. Sampai terjadi hal yang tidak baik dalam hidup saya. Dan saya pun sampai terjebak di dalam untuk perokok berat ya, perokok berat saya. Sampai berpuluh-puluh tahun semenjak berpisah dengan suami saya. Tapi saya tetap berjalan terus dan tidak aktif untuk kembali lagi untuk ibadah. Untuk sholatnya saya mulai lemah karena saya harus menghidupi anak 3. Bagaimana saya harus bisa menghidupi anak saya, bisa makan dan juga bisa bersekolah. Itu yang dalam pikiran saya. Lalu saya berjalan terus waktu demi waktu. Anak saya sampailah lulus SMP Muhammadiyah. Yang satu lulus SMP Muhammadiyah, yang satu belum. Tapi saya bawa pindah ke kota Solo. Untuk anak saya yang satu masih di SMP Muhammadiyah kelas 3. Yang paling kecil. Lalu saya dikontrakan karena saya itu kontrak sana kontrak sini dalam hidup saya. Lalu anak saya yang nomor 2, yang nomor 1 ikut neneknya, yang nomor 2, nomor 3 bersama saya. Lalu yang nomor 2 itu sekolah di SMK di Solo. Saya juga antar jemput dengan anak saya yang di Muhammadiyah.
Hingga cerita anak saya yang kecil juga lulus, saya pindahkan semua di Solo. Setelah pindah semua di Solo, semua di SMK, saya berada di kota Solo di Mojosongo. Disitulah awal semuanya perubahan-perubahan kehidupan anak saya. Anak saya berteman dengan tetangga-tetangga. Di situ mayoritas banyak yang Kristen. Saya mulai tidak nyaman dalam hati saya karena saya nggak pernah dilukai orang Kristen. Cuman aku nggak suka saja dengan Kristen. Saya sangat nggak suka banget, sangat nggak suka banget. Lalu anak saya tuh setiap hari tuh untuk ngobrol, candaan, semua kemana-mana itu nggak ada yang Islam, semuanya Kristen. Sempat bilang sama saya, Mam, semua orang Kristen itu baik. Enggak, kita tetap Islam ya Islam, nggak usah aneh-aneh, saya bilang. Tapi anak saya ternyata masih maju jalan terus di ketidaktahuan saya. Akhirnya saya mengetahui hal yang sangat mengejutkan, sangat-sangat mengejutkan. Karena tahu-tahu dia di meja rumah kita itu ada suatu kertas seperti ijazah itu dari ijazah baptis ya kalau nggak salah itu ya. Itu namanya kan ada tambahan itu. Sebetulnya anak saya namanya kan tidak pakai Margareta. Gitu. Saya bertanya siapa yang ngasih nama ini. Gak ada yang jawab. Itulah saya mulai marah besar bersama anak-anak saya cewek. Betul-betul sangat marah. Saya membabi buta karena mereka murtad dari agama. Mereka menangis, saya juga menangis. Karena saya merasa bahwa anak saya pokoknya saya marahnya udah kalang kabut banget gitu. Tangan saya juga sampai jatuh di tubuh anak saya. Tapi begitu anak saya menangis, saya juga menangis. Mulutnya juga sampai saya sumbat dengan, pokoknya saya merasa bahwa itu kamu sudah melanggar, kamu sudah murtad, kamu nggak baik, kamu harus kembali. Tapi ternyata anak saya tidak ada yang kembali satu pun. Lalu pada waktu semakin berjalan terus, di situ di bulan Desember. Bulan Desember itu hari Natal gitu. Nah hari Natal itu anak saya pada jalan, tapi saya juga masih tenang walaupun saya diam tapi masih merasa luka hati yang sangat dalam. Jadi hati saya itu hancur yang kedua kali. Yang pertama dari ayah mereka, yang kedua dari kehidupan anak saya berubah jadi orang Kristen. Gitu. Itu saudara-saudara yang membuat saya kebingungan itu. Aku bisa diam begitu anak saya ke gereja dengan cara yang aneh juga pada waktu sebelum Natalan. Itu sampai Alkitabnya pun ditaruh di dalam jilbab, masih pakai jilbab walaupun nanti sampai di gereja mereka lepaskan itu semuanya. Saya sampai bingung juga saya harus ngomong apa. Saya sudah nggak bisa apa-apa, saya sendiri pun sudah tidak begitu aktif ataupun tidak konsisten untuk ibadah saya, untuk sholat saya. Mulai kacau. Gitu. Lalu pada malam tahun baru, tahun 2000, disitulah anak saya itu berangkat ke gereja malam membawa daun palem. Saya sempat bilang, masa ada sih berdoa kok pakai daun palem?
sebetulnya kalian itu Kristen apa? Tapi anak-anak saya cewek hanya tersenyum. Pokoknya nanti mami akan tahu semuanya. Enggak, saya jawabnya. Tapi begitu tengah malam tiba, anak-anak kan sampai tengah malam juga karena pelepasan tahun, dan saya sendirian di rumah kontrakan Mojosongo. Disitulah saya mengalami hal yang tidak aku mengerti. Saya sembahyang, saya sholat tahajud. Saya mengalami kesalahan doa. Gitu. Jadi saya selesai berdoa, mestinya saya berdoa dengan baik, tapi ternyata saya itu mengalami salah doa. Terakhir saya bilang, ya Bapak, saya mau ikuti firman. Disitulah saya kaget. Begitu saya kaget, saya bilang, aduh najis ini. Maaf, saya langsung wudhu kembali. Ambil air wudhu kembali. Biar bersih kembali. Saya sholat lagi. Kembali salah lagi. Sampai 3 kali. Saya sampai menangis, kenapa saya sampai seperti ini. Gitu. Lalu di dalam kamar saya itu ada gambar yang ditempelkan di dinding. Itu ilustrasi gambar Tuhan Yesus yang ada tulis-tulisannya gitu. Nah, disitulah saya merasa kebencian yang begitu dalam gitu. Saya naik kursi, saya robek kertas itu sampai di lehernya. Jadi pas di lehernya itu saya robek, saya turun, tapi ternyata saya jatuh dari kursi itu. Sejak jatuh itu saya nggak bisa berjalan, saya nggak bisa apa-apa. Dari malam jam 12 sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malam. Saya nggak bisa apa-apa. Lalu anak saya membawa teman-temannya gereja untuk diajak doa, mendoakan saya. Saya sangat nggak enak banget, nggak nyaman sekali. Karena di dalam doa, mau mendoakan saya itu ada gitar, ada nyanyi-nyanyi kayak gitu. Ini apa ya? Orang sakit kok malah dinyanyi-nyanyikan begini. Jujur saudara-saudara, saya betul-betul tidak tahu kekristenan itu kayak apa, saya tidak tahu. Gitu. Lalu begitu KKS-nya, anak saya dulu PKS ya, tapi sekarang KKS, pimpinan komselnya atau siapa itu namanya Bapak Andreas, mendoakan saya biar saya bisa sembuh dari sakit saya. Saya sampai dibilang, bangun ibu, ibu sudah sembuh. Enggak, saya belum sembuh, saya masih sakit. Ibu sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam hati saya semakin jengkel saja, semakin gak senang saja gitu. Karena dari awal pun sudah tidak suka, sekalipun didoakan pun saya juga sudah tidak suka gitu saudara. Harus hanya bisa menangis. Aku harus bagaimana ini? Dalam hati saya, walaupun masih anak-anak ada di tempat itu, semuanya untuk mendoakan saya, juga beliaunya Bapak Andreas juga masih ada. Tapi semuanya tidak pantang mundur mendoakan saya semakin kencang, semakin kencang. Akhirnya saya dipegangi anak saya dua-duanya untuk diajak berdiri. Akhirnya dilepaskan, saya bisa berdiri dan saya bisa berjalan. Disitulah saya mengatakan, aku mau ke gereja. Setelah saya mengatakan aku mau ke gereja, karena ada kesembuhan dalam sakit saya. Tapi di dasar hati saya, kenapa aku ikuti ini semuanya? Betulkah saya ini pilihan saya untuk pindah keyakinan? Tapi saya masih dalam kebingungan. Saya menerima kesembuhan,
walaupun di antara percaya dan tidak percaya dalam hati saya. Lalu teman-teman anak saya pulang, saya merenungi pun tidak bisa sefokus apa sih sebenarnya ini, sebenarnya apa sih, gimana sih, saya juga belum tahu. Lalu berjalannya waktu, di bulan Idul Adha, yaitu Idul Adha itu semuanya bagi kita semua dulu sholat, puasa dulu, mau sembelihan korban itu kita sholat juga di lapangan, juga ada juga yang di masjid gitu. Nah, disitulah saya mulai ada kegoncangan dalam hati saya. Saya hanya mengintip dari nako. Semua orang berjalan, teman-teman berjalan membawa buku juga sajadah. Tapi rasanya saya tuh nyaman aja gitu melihat mereka berjalan mau ke lapangan. Tapi saya tidak ikuti itu semua, cuman saya ngintip dari nako. Begitu semua sudah sepi, semua sudah di lapangan atau di masjid ataupun di musola, saya malah jalan ke rumah seorang ibu tetangga yang juga orang Kristen, yang dulu pernah datang ke rumah tapi saya tolak karena saya merasa sudah punya agama, nggak perlu aneh-aneh gitu. Lalu setelah saya datang ke sana mengatakan bahwa dari perut ke atas ini maunya ke gereja, tapi kakiku sangatlah berat. Oke, besok Ibu Susi, panggilan saya Ibu Susi, besok ke gereja bersama saya. Nah, pagi saya dijemput saudara-saudara. Saya ke gereja, sampai di dalam gereja penuh orang di situ. Begitu mulai acara dimulai itu, semuanya teriak-teriak haleluya, haleluya, haleluya. Kepala saya pusing, merasa tidak enak sekali. Saya kebingungan apa itu artinya. Saya semakin pusing dan tidak mengerti sama sekali. Terus apalagi ada seorang mengatakan, siapa Tuhanmu? Yesus Kristus Tuhan. Aduh, terasa nyeri di hati ini. Ada namanya Yesus itu yang kita percaya dulu itu Nabi Isa kan begitu ya. Lalu berjalannya waktu di dalam gereja itu memuji, menyanyi pada waktu saya tahunya itu. Menyanyi begitu sampai istri saya yang menangis. Ada yang istilahnya mungkin itu minta pengampunan atau gimana, saya belum tahu, belum paham sekali. Nah, setelah selesai semua itu, ada pendeta yang mulai khotbah. Saya semakin tidak mengerti apa yang dikatakannya, tapi karena saya keras hati, artinya apa yang dikatakan pendeta itu kayak menyinggung hati saya, kayak yaitu tadi menyinggung perasaan saya. Saya merasa kayak semakin sakit aja hati saya. Saya diam, saya nggak tanya sama ibu tetangga yang di Mojosongo itu. Saya diam aja, saya kepengen tahu. Bukan kepengen tahu, maaf. Saya hanya diam biar saya bisa mengerti. Lalu usai ibadah itu, saya pulang. Saya ditanya sama ibu ini tadi, gimana Bu Susi tadi? Ya, saya pusing sih mendengarkan itu semuanya. Saya belum tahu. Nah, disitulah saya merasa agak sedikit terombang-ambing. Apa ya, ini benar apa enggak ya, saya pindah ini benar apa enggak ya. Lalu saya sering dikunjungi ibu tetangga ini, sering memberi semangat kepada saya. Memberi semangat kepada saya.
memberi semangat kepada saya. Saya juga mendengarkan dengan baik, walaupun di hati saya masih menolak terus. Tapi ibu muda ini tidak capek-capeknya untuk datang ke rumah saya. Juga anak saya juga tidak ada capek-capeknya untuk bicara. Tapi yang sangat aneh, di saat anak saya itu kumpulan bersama teman-temannya, pada waktu itu pasti komsel itu pasti saya memberi hal-hal yang menyenangkan untuk makanan yang paling enak itu saya sediakan, walaupun saya nggak suka gitu, masih ada rasa hati ini belum percaya pasti gitu. Lalu saya didatangi salah satu hamba Tuhan di Mojosongo, banyak sekali yang datang untuk memberi support kepada saya, untuk meyakinkan saya. Yaitu saya akhirnya diajak baptis gitu, tanggal 14 April 2000 saya baptis. Nah, mulailah saya baptis, saya sudah berada di kolam itu, saya merasa bingung juga, apa ini ya? Kok ada seperti ini juga ya? Saya betul-betul saudara, saya nol, saya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan gitu. Tapi ada seorang pendeta muda, ya, yang ada dua, yang satu saya tahu namanya Bapak Samuel Dodi, itu untuk yang membaptis saya, mau menenggelamkan saya ke dalam kolam baptis itu, membisikin di telinga saya, lepaskan kepahitan hati, lepaskan dendam di hatimu, lepaskan semua yang tidak baik. Nah, begitu saya ditenggelamkan itu, saya mulai selesai ditenggelamkan, saya bisa memanggil Yesus sangat kencang sekali. Disitulah saya ada sedikit perubahan, merasa nyaman, sedikit masih ada bimbang gitu. Tapi begitu malam tiba, saya juga bicara sama anak-anak. Nanti gimana, saya nggak mudeng bagaimana. Akhirnya anak-anak itu membimbing saya semuanya. Membimbing untuk bagaimana orang tua ini bisa mengerti kekristenan gitu. Tapi cukup lumayan lama juga saya di dalam pengenalan kekristenan atau pengenalan Tuhan. Untuk anak saya tidak ada bosannya untuk memberitahu sama saya. Setelah saya baptis itu, tadi saya bilang sedikit, lama-lama hari per hari saya bisa mulai membaca Alkitab dari Kejadian sampai seterusnya, walaupun saya membacanya asal membaca karena saya belum paham banget gitu. Lalu setelah saya mulai membaca, mulai mengerti, ada penghiburan banget di hati saya mulai belajar untuk berdoa. Saya tidak bisa berdoa, caranya bagaimana saya tidak tahu. Tapi kebetulan di situ juga ada untuk pembelajaran doa. Bapa kami, itu yang saya hafalkan. Ternyata saya menghafalkan ayat-ayat itu sangat mudah. Cepat sekali saya bisa hafal. Pada waktu itu saya menghafalkan Bapa kami. Nah, saya sering mengucapkan itu. Saya sering berdoa terus. Dan saya bukan sering lagi, setiap minggu saya dibawa ke gereja dari teman, dari ibu muda dati ataupun anak saya. Itu saya terus jalani itu semua. Nah, pada waktu itu ada tamu pendeta yang bernama Agus Lutan.
Nah, di situ saya mendengarkan khotbah beliaunya, lalu dia mengatakan ini ada seorang ibu tapi yang sudah percaya tapi belum begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan maju. Saya kayak tidak sadar saya berdiri dan maju ke depan. Saya minta didoakan. Dan saya bisa ambruk kayak gitu. Saya merasa, saya pada waktu itu tahunya saya shock gitu. Nah, mulai di situ saya bertanya kepada anak-anak, kenapa ya Pak Pendeta tadi tahu ya kalau Mami itu belum begitu percaya sekali kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu semua berlalu, saya mulai membaik, saya mulai percaya, maju terus mulai percaya. Ada ibu muda tetangga tadi mengatakan, Bu Susi ini ada pelepasan kalau mau. Gitu. Ya termasuk apa namanya waktu dulu di dalam Islam saya dulu jujur ada teman-teman gitu bareng-bareng gitu ke tempat orang pintar kayak gitu. Saya punya pegangan gitu. Tapi ternyata setelah saya suruh datang ke gereja, semuanya itu dimusnahkan, dibakar semuanya. Saya merasa kehilangan pada waktu itu, saya belum tahu apa artinya itu semua. Tapi begitu saya diberitahu, jujur saya merasa berat. Tapi ternyata setelah aku jalani tanpa itu semua itu luar biasa sekali. Saya mulai maju terus. Ringkas cerita, di dalam peralihan kekristenan saya yang sangat-sangat tidak aku mengerti ya. Ternyata saya cepat menangkap semuanya. Sampai saya itu merasa nggak nyaman karena mau ke rumah orang tua sudah nggak ada yang menyambutnya. Semua keluarga rasanya itu semua membenci. Atau itu hanya perasaan saya mungkin pada waktu itu. Semua pada nggak enak gitu. Menghindar dari kami semuanya, dari juga ke anak-anak. Padahal disitulah titik kelemahan kita semuanya, saya dan anak saya. Mulai kebingungan, makan mulai sulit, bayar sekolah mulai sulit, semua serba sulit. Tapi keluarga malah menjauhi kita semua. Apalagi tetangga hanya taunya murtad dari agama, itu yang aku dengar. Saya tetap terus juga seperti anak saya lakukan yang pada waktu saya belum mengenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus. Saya berjalan terus bersama anak-anak saya dalam penderitaan yang sangat tidak banget gitu, maksudnya sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa bayar sekolah, sampai listrik pun dijebol, sampai PDAM pun dijebol semuanya. Dan kita tetap berdoa, memohon kepada Tuhan keajaibannya. Walaupun belum pintar sekali untuk berdoa. Tapi karena keluar dari hati yang paling dalam, saya berusaha belajar jujur. Saya yakin didengarkan doa kami. Lalu pada waktu itu kita sudah dalam kegelapan rumah. Semuanya kita nggak punya apa-apa. Ternyata Tuhan itu membawa seseorang untuk datang ke rumah kita. Semuanya ada di bawahnya. Ada beras, ada sembako, ada semuanya. Lalu kami juga sempat kebingungan untuk bagaimana untuk bayar listrik juga PDAM. Ternyata saya juga ada yang menganjurkan bekerja menjadi baby sister orang yang berpenyakit hepatitis C. Nah disitulah saya mendapatkan
uang lebih dulu. Saya minta karena rumah saya gelap. Saya minta uang duluan, akhirnya bisa kita nyalakan lampu, bisa nyalakan air semuanya. Nah, di dalam peralihan kekristenan saya semakin menyakitkan sekali. Karena saya harus menerima dibenci saudara, dibenci teman, dibenci tetangga, orang yang terdekat sekalipun. Enggak ada yang nyaman dalam di hadapan kami. Enggak ada yang menolongnya. Seakan seperti itu. Itu saudara-saudara. Tapi sungguh luar biasa untuk saya juga anak-anak saya. Tetap di dalam doa. Dan kita orang yang betul-betul belajar untuk kuat. Sekalipun sebetulnya tidak kuat gitu. Tapi saya bersyukur punya anak-anak yang tangguh. Cewek-cewek, kalau cowoknya bersama neneknya. Dan saya juga merasa bahwa kayak sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk menjalankan ke depannya. Saya harus bagaimana gitu. Itu tadi karena saya dimasukkan menjadi babysitter, akhirnya saya bisa menyelesaikan pembayaran itu semuanya. Tapi karena yang sakit itu sudah dengan saya di situ 1 bulan lebih. Saya juga sempat membacakan firman Tuhan juga, untuk beliaunya juga Kristen itu. Jadi saya di situ juga membacakan terus di saat beliaunya tidak bisa tidur. Itu saudara-saudara. Lalu saya perkuat dengan doa saya. Saya mulai ikuti apa saja di gereja, kegiatan apa saja. Tapi dituntun oleh KKS saya. Karena saya itu orangnya sungkan gitu. Sungkanan gitu. Lalu akhirnya saya dibimbing, semuanya saya juga rajin juga ke komsel juga, rajin gereja, saya ikuti apa kata pendeta, juga firman Tuhan, semua saya jalanin. Sekalipun dengan kondisi yang titik terendah sekali. Padahal dulu anak saya mengatakan bahwa orang Kristen itu enak ya. Tapi kenapa setelah kita ini Kristen ternyata enggak enak banget. Lalu kita berjalan terus sampai saya itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Hingga cerita saya sampai di Kalimantan juga. Biar bisa untuk mendapatkan uang untuk anak-anak saya. Tapi untuk anak saya, yang satu berkeluarga, yang cowok, yang nomor 2 juga berkeluarga, yang satu saya tinggalkan, yang belum berkeluarga itu yang paling kecil. Nah, disitulah saya mengalami hal-hal yang namanya mujizat dari Tuhan. Saya sebelum berangkat ke Kalimantan mengatakan kepada Tuhan, karena ada KKR di Ngawi, untuk GBI Keluarga Allah ada KKR di Ngawi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini pekerjaan daripada Engkau, berarti nanti saya tidak akan beli tiket. Dan tidak mengeluarkan uang karena kondisi yang titik terendah. Pulang dari KKR malam jam 10, baru sampai di rumah saya sudah ditelepon dari Kalimantan bahwa saya sudah ditransfer untuk beli tiket juga untuk uang saku. Saya bilang sama Tuhan, ini beneran enggak Tuhan? Padahal saya ini kan orang kampung, saudara-saudara. Saya takut naik pesawat. Saya merasa ketakutan pokoknya. Saya akhirnya pasrah aja sama Tuhan. Apapun yang terjadi itu.
Nah, disitulah saya sampai di Kalimantan dengan selamat karena kemurahan Tuhan. Saya bekerja jadi tukang masak di batubara. Jalan semua, yang penting itu layak di mata Tuhan. Akhirnya saya saya bekerja di situ sampai beberapa tahun. Saya di sana kebaktian di GPDI di Tamiang Layang, saya di Kalimantan Tengah, Barito Timur, Tamiang Layang. Berapa selang tahun 4 tahun kalau nggak salah, saya mulai tidak kerja di batubara karena harga batubara turun, semua dirumahkan. Lalu saya berusaha untuk buka rumah makan di situ. Tuhan, kalau memang diizinkan, saya buka rumah makan di sini. Saya mau buka steak karena di situ belum ada. Dengan bagaimanapun kalau Tuhan izinkan dengan kemudahan, berarti semua akan baik-baik saja. Walaupun kondisi yang sangat mepet sekali. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Saya bisa membuka warung makan steak di Tamiang Layang di Barito Timur. Itu tapi cuma 3 tahun karena saya mengalami hal yang tidak baik lagi. Roh kegelapan, ya. Saya merasa sakit tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, sampai saya dibawa ke Tanjung, sampai ke dokter manapun, itu saya bisa sembuh. Lalu sering saya dikunjungi oleh Bapak Ibu Pendeta, Bapak Thomas juga Ibu Yohana yang ada di Tamiang. Sering didoakan, sering dibesuk juga. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi juga enggak sembuh-sembuh. Lalu pagi-pagi saya itu merasa kayak mau batuk, tapi kayak di leher ini ada yang nyangkut kayak gitu. Saya bilang, darah Yesus berkuasa dalam hidupku. Batuk nggak bisa-bisa, masih kayak terhalang terus. Masih saya tabok-tabok kayak gitu. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Nah, disitulah keluar semacam kayak paku tapi berkarat. Itu kenyataan, saudara-saudara. Sampai di freezer pun ada. Di es yang saya bikin pun ada. Ada yang tahu itu semuanya, ada saksinya. Gitu. Lalu saya memutuskan untuk pulang ke Jawa. Lalu saya pulang ke Jawa, saya tinggalkan semuanya. Rumah makan saya tinggalkan, saya pulang ke Jawa untuk kembali ke rumah. Akhirnya saya mulai kembali ke Jawa, itu mulai saya sehat kembali. Ada rasa menyala dalam hati saya kembali ke gereja GBI Keluarga Allah itu. Saya semakin senang sekali karena saya dulu waktu baru-barunya itu, tadi maaf lupa, saya baru-barunya masuk Kristen itu, saya diberi Alkitab ada 10 biji. Saya suruh membagikan kepada teman-teman gitu. Puji Tuhan ada beberapa orang yang ikut, yang percaya kepada Tuhan, sampai baptis, sampai sekarang pun teman saya juga masih aktif dan masih luar biasa bersama Tuhan. Dan saya juga sangat bangga sekali bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya sendiri sangat mengalami sukacita yang luar biasa karena begitu banyak mujizat-mujizat atau keajaiban yang diberikan kepada saya. Apapun sakitku disembuhkan. Apapun lukaku disembuhkan. Terutama luka hati. Yang dulu saya dendam, tapi sekarang sama sekali tidak ada dendam. Tidak ada kata luka hati. Tidak ada lagi kata pahit hati. Aku hanya ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup saya atau dalam hati saya. Sekalipun di titik terendah.
saya tidak pernah mengeluh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik. Saya bersyukur dan bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Lalu untuk saat yang akhir-akhir ini saya alami itu 2 tahun saya mengalami istilahnya pekerjaan kacau sampai kayak semacam kebangkrutan kayak gitu. 2 tahun nggak kerja sama sekali, kayak ditopang anak saya. Dan saya pun hanya melekat kepada Tuhan. Jadi hari-hari saya hanya berdoa puasa, doa puasa. Saya hanya melekat kepada Tuhan, minta keajaiban Tuhan, biar diberi pekerjaan atau apa saja kerjaan itu. Walaupun saya sudah tua, tapi saya nggak mau untuk tinggal diam. Saya nggak mau merepotkan anak-anak. Saya maunya bekerja. Gitu saudara-saudara. Lalu untuk saat ini saya diberi kesempatan untuk membuka warung kembali. Yang baru-baru saja. Ini pun karena kemurahan Tuhan juga. Keajaiban Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, saya bisa mendapatkan keajaiban Tuhan, bisa membuka warung yang saat ini untuk kita tempati malam hari ini. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Saya sulit untuk menangis dalam hidup saya. Tapi kalau saya sudah memanggil Tuhan, sudah berserah dan berdoa bersama Tuhan, pasti saya menangis. Karena kemurahannya, karena kebaikannya, karena pengampunannya, karena keselamatan yang telah diberikan kepada saya bersama anak-anak saya. Jadi saya merasa saat ini merasa sangat kuat sekali saya melekat kepada Tuhan seperti dulu waktu saya melekat kepada keyakinan yang dulu. Semakin lebih lagi saat ini. Jadi malam itu kayak tidak ada ngantuk-ngantuknya saya untuk memuji menyembah Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saya selalu mengimani. Sebetulnya nggak ada, saya bilang ada. Mengimani, sebetulnya masih sakit, saya mengatakan saya sudah sembuh. Semuanya karena saya imani semuanya. Tapi ternyata Tuhan nyatakan itu semuanya. Jadilah aku sembuh. Menjadi sukacita. Dan menjadikan berkat untuk semua teman-teman yang selalu saya dekati bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Gitu saudara-saudara. Jadi saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya bersyukur atas penyertaan, pengampunan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya pun sampai sembuh total dari rokok saya. Sudah lama saya sudah sembuh. Hampir 7 tahun saya sudah total sembuh. Dan tidak lagi kambuh-kambuh lagi. Saya bersyukur sekali semua sakit-sakit saya. Semua hal yang tidak baik dalam hidup saya sudah dihilangkan oleh Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga untuk saat ini masih dalam pergumulan yang mana mohon dukung doa biar semuanya berjalan dengan lancar untuk usaha kami. Saya rasa sampai di sini Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya,
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, tidak ada yang seperti Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, Dia juga adalah Tuhan yang sangat mengasihi bagi siapapun. Yang penting jangan merasa benar, ya. Karena sekali lagi saya katakan, manusia tidak ada yang benar itu hanya Tuhan. Manusia punya pikiran itu sendiri aja sudah ruwet, sudah kacau balau. Apalagi mau mikirkan tentang keselamatan, itu sudah pasti tidak akan mungkin, ya. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia. Amin. Ya teman-teman, linknya kami taruh di live chat. Silakan supaya kita bisa masuk di dalam diskusi, karena waktu kita terbatas dan juga linknya selalu penuh. Jadi silakan masuk supaya kita bisa masuk di dalam diskusi, ya. Oke, kita ke Aman Gultom. Ya, sebelum kita berdiskusi saya perlu sampaikan dulu catatannya tetap sama. Tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghina, ya, baik kepada pribadi seseorang ataupun kepada kelompok dan juga kepada agama-agama yang lain. Karena tujuan kita berdiskusi. Ya, kita paling tidak mendapatkan manfaat, paling kurang kita menambah pengetahuan. Ya, jadi kalau ada yang mau berdebat, saya sarankan Anda tidak usah masuk, karena di dalam link ini saya tidak menyediakan ruang untuk berdebat, karena berdebat itu hanya menghasilkan kesombongan dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, karena masing-masing akan merasa dirinya lebih pandai, bahkan cenderung untuk ngotot dan memaksakan kehendak. Oke, kita terima dari Pak Aman. Silakan Pak Aman Gultom. Selamat malam Pak Gultom. Pak Gultom. Ya, Pak Gultom, Pak Aman Gultom. Ya. Kita Pak Aman Gultom bisa dengar? Sekali lagi Pak Aman. Oke, kita lewati dulu. Kita ke Pak Hasan Siantar. Pak Hasan? Pak Hasan Siantar? Ya, selamat malam Pak Hasan. Ya, malam baik Pak. Ya, puji Tuhan Pak, silakan. Kalau dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan itu pribadinya rendah hati. Dan ya, banyak firman Tuhan sampaikan, Tuhan bertahta di atas surga. Namun dia juga bertahta di dalam orang yang rendah hati, Pak. Benar. Saya lihat semua sumber Bapak terus belajar rendah hati. Ini poin yang sangat penting Pak di channel YouTube Mando Bulu ini, semua belajar rendah hati Pak, karena Tuhan itu jurus lama itu rendah hati. Iya. Itu benar. poinnya penting menurut Alkitab. Amin. Di Alkitab Tuhan tidak cari orang yang hebat, orang pintar, tapi Dia cari orang yang rendah hati Pak. Amin. Ya, demikian Pak ya. Saya ke narasi. Silakan Pak. Ya, ke narasumber Pak ya. Saya narasumber. Ya. Ya, silakan. Ya, shalom. Saya akan naikkan satu lagu Bu. Ya, Ibu dengar ya. Bu. Ya. Sungguh baik percaya pada Yesus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sungguh baik percaya pada Yesus.
Mungkin Ibu ada lagu mau naikkan, Bu. Silakan, Bu. Ada lagu rohani, nyanyi untuk Tuhan, Bu. Oh ya, Ya. ada. Ku Ya, Bu, cinta silakan. Yesus, ku cinta Yesus selamanya. Amin. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya. Ya, memuji Tuhan, pasti kita belajar rendah hati, Bu. Tuhan berkati Ibu terus ya. Baik, Amin. saya kepada Amin. Pak. Ya Pak, silakan Pak Hasan. Ya, dengan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh, pasti kita dilatih Roh Kudus untuk rendah hati, Pak. Demikian aja, Pak. Ya, salam dari kota kami, Pak. Tuhan berkati, Ya. Pak. Terima kasih. Salam balik buat Siantar. Oke, kita ke Pak Cabe. Selamat malam. Selamat malam. Suara Malam, saya, Pak. Halo. suara saya jelas. Halo. Ya, silakan Pak. Oke, saya langsung ke Bu Siti. Selamat malam, Bu Titik. Selamat malam, Bu Titik. Ya, selamat malam Bapak. Ya, saya ingin tanya beberapa hal tentang latar belakang Ibu. Ibu benar dari Muslim ya dulu? Iya, betul. Ya. Ya. Ingin saya tanyakan, putri Ibu yang sekolah di Muhammadiyah itu nama aslinya siapa? Tapi kan setelah baptis namanya Maranatha ya. Ya. Margareta. Oh, Margareta. Nama aslinya siapa? Nia Anggraeni. Oh, aslinya Nia Anggraeni, kemudian diganti apa ditambahi? Ditambahi Margareta Nia Anggraeni. Oh, Margareta Nia Anggraeni. Oke. Ya, yang kecil juga seperti itu. Yang kecil nama siapa? aslinya Titis Marlinda. Titis Marlinda. Tapi ditambah Lydia Titis Marlinda. Kemudian yang perlu saya tanyakan tentang kesaksian Ibu ketika pada malam tahun baru tahun 2000 tadi, Ibu kan anaknya ke gereja, kemudian Ibu kan sholat tahajud dan berdoa ya itu tadi. Iya, iya. Tadi itu Ibu kemudian keceplosan nyebutnya di mana yang terakhir tadi? Ya, yang terakhir mestinya kan saya harusnya kan ya Allah kan begitu Bapak. Tapi saya justru menyebutnya Bapak, aku mau ikuti firman-Mu. Saya bingung. Bapak, saya mau ikuti firman-Mu. Saya kaget itu Pak. Saya kembali lagi untuk membersihkan diri, wudhu kembali. Saya berdoa kembali, ternyata salah kembali. Sampai 3 kali. Oh, jadi Ibu berwudhu kembali kemudian sholat tahajud kembali ya itu? Iya, karena saya merasa najis begitu pada waktu itu. Ternyata saya bisa memberikan saya bacaan niat wudhu itu gimana Bu? Oh iya, saya sudah hampir 20 tahun ya Pak ya. Saya jujur sudah melupakan itu semuanya. Sudah nggak bisa sama sekali Bu? Iya, sama sekali. Kalau bacaan sholat juga sama sekali nggak ada yang ingat ya Bu ya? Yang masih ingat Al-Fatihah. Oh, kalau Al-Fatihah itu semua misionaris pasti betul. Apa itu dibekali oleh gereja itu Bu. Kalau sekarang tahun 2000-an ke atas ini, 2010 ke atas ini bekalnya bukan Al-Fatihah tapi Al-Zuhruf 61 Bu. Kalau tahun 2000 ke belakang itu dibekali oleh Al-Fatihah, itu semua misionaris begitu. Nah, saya ingin kalau Ibu ada bacaan Al-Quran atau bacaan sholat yang masih bisa selain Al-Fatihah Bu. Misalnya doa iftitah atau ketika setelah Allahu Akbar itu bacanya apa? Masih ingat enggak Bu? Masih Pak. Jadi setelah Allahu Akbar itu kita kan taruh di tangan itu yang pada waktu itu ya saya selalu memakai Al-Fatihah tadi pada waktu itu.
Jadi Gitu. iya, iya, yang saya ingat itu sambil yang saya masih ingat itu waktu kita mau selesai untuk telunjuknya kita telunjuk kita itu Iya. membacakan At-Taqiyyat itu. Itu bacaannya masih ingat Bu, At-Taqiyyat itu? Lupa-lupa ingat Bapak karena sudah 20 tahun lebih. Oh, oke Bu. Ya. Nggak apa-apa kalau memang sudah nggak ingat, saya tidak ingin masuk terlalu dalam. Ya. Yang krusial ingin saya tanyakan, tadi Ya. ketika Hari Raya Idul Adha, Ibu kan Ya. tidak ikut ke masjid dan tidak ikut ke lapangan, tapi Iya. terus kemudian Ibu kan mengatakan sebelumnya sangat benci kepada Yesus, tapi kenapa kok malah ke tetangga yang memang sudah Ibu ketahui itu Kristen? Nah, itulah dia Bapak. Saya sendiri juga nggak tahu. Makanya tadi saya bilang, kenapa aku seperti ini? Kok saya malah begini? Saya kan dalam hati saya itu masih kebimbangan kayak gitu. Makanya saya bilang sama tetangga, karena melihat untuk mau sholat juga pada kumpul semuanya, jadi di jalan kan sepi itu Bapak. Jadi saya ke rumah beliaunya, tetangga, saya bilang dari perut ke atas kepengennya gereja, tapi kakiku masih terasa berat, saya gitu. Karena masih ada bukan keraguan ya Pak, kayak semacam keraguan sama kebencian lain ya Pak ya. Jadi saya tuh ragu-ragu tapi nyeri di hati gitu loh Pak. Jadi saya sangat bingung sekali pada waktu itu. Aku harus bagaimana, betulkah saya memilih agama ini dalam pemindahan ini, apa betul ya? Karena awalnya kan anak saya 2 itu untuk mengenal Yesus. Begini Bu, Ibu tadi di Solo ya, apa itu Surakarta ya? Iya, di Karanganyar. Karanganyar, terus akhirnya di Solo. Iya, benar. Kan di Solo itu terkenal banyak sekali Islam abangan, artinya Islam tapi tidak menjalankan syariat. Nah, kenapa ketika Ibu tadi bimbang begitu? Karena Ibu sebelumnya kan mengatakan benci sekali kepada Yesus. Tapi kenapa kok tidak misalnya ke teman yang Islam abangan, ke teman yang sudah nyata-nyata Kristen? Ya, oh ya, gini Pak, saya memang tidak pernah menjadi orang Islam abangan, tapi saya hanya pada waktu terluka karena suami saya berselingkuh itu, saya merasa tidak konsisten, tidak disiplin, tapi sering terlambat. Biasanya kan begitu ada adzan, pasti saya sholat. Tapi begitu saya terluka, merasa kayak dendam kayak gitu, mulai saya agak lambat-lambat untuk sholatnya. Jadi saya tidak terus seperti mereka abangan cuman Islam KTP gitu kan Bapak. Jadi saya tetap menjalankan sholat walaupun saya harus terlambat. Ya. Jadi itu mulai iman Islamnya mulai menurun, kemudian mungkin dapat bimbingan dari teman Ibu yang Kristen itu tadi ya untuk gereja. Iya, karena di Solo itu mayoritas semuanya tetangga itu Kristen. Ya. Oke Bu, terima kasih waktunya. Saya rasa cukup. Iya. Barangkali untuk yang lain. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Cabe. Oke Pak. Kita ke Immanuel. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Selamat malam Pak. Silakan Pak Immanuel. Halo. Pak Immanuel. Ya. Halo. Silakan Pak. Ya. Selamat malam. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Gimana kabarnya Ibu Titi? Oh iya Pak Immanuel, kabar Iya, tetap luar biasa, Tuhan baik. Puji Tuhan Tuhan. Yesus sehat. Ya, Luar biasa. dahsyat sekali. Iya, saya sangat diberkati sekali kesaksian Ibu. Amin. Ya, Bu, kami yang dari Kristen aja, yang dari lahir, saya tidak pernah dekat dengan Tuhan juga, selalu berbuat dosa. Semua manusia punya dosa. Tapi Tuhan mengatakan bahwa bukan kami yang memilih, kami secara manusia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, tidak ada satu manusia pun atau setan pun yang mau membatasi atau menghalangi. Seperti itu. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu dan sekeluarga juga itu Tuhan yang memilih Ibu. Amin. Dan saya sangat diberkati sekali. Terus mungkin ada pesan khusus saya juga buat Pak Cabe tadi ya. Pak Cabe ini mungkin ada pesan khusus kalau beliau masih dengar pembicaraan saya saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memilih dia. Dan dalam waktu dekat pasti dia akan dibaptis dan akan menjadi pelayan Tuhan. Itu. Ibu tetap semangat, tetap melayani, mencari jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan, diajak, diundang, kasih kenal mereka dengan Tuhan, supaya mereka dapat lebih mengenal Tuhan, supaya Tuhan bisa kita angkat nama Tuhan di muka bumi ini, supaya Tuhan selalu ditinggikan. Karena hanya Tuhan saja yang memberikan jalan. Tidak ada lain selain itu, tidak ada, hanya Tuhan sendiri, Yesus Kristus yang memberikan jalan ke dalam hidup. Tidak ada selain itu. Karena bumi cuma satu, surga pun cuma satu. Tidak ada, masing-masing agama itu punya surga masing-masing, itu tidak ada. Bumi cuma satu, surga cuma satu. Bumi angus, mati ke surga. Lewat siapa? Itu harus manusianya harus menyadari situ. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Iya Bapak. Tetap semangat. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Pak Yusuf. Kita aja Pak Yusuf. Terima kasih. Shalom. Ya, makasih, Pak. Tuhan berkati Pak. Baik, sama-sama kembali ya. Amin. Oke, kita ke Ambon Lakris. Ya, selamat malam. Selamat malam. Manubulu, malam, selamat malam, Pak. Shalom. Ya. Shalom, Pak. Selamat malam. Iya, narasumber. Silakan, Pak. Silakan. Iya. Selamat malam, Shalom, Ibu Titik. Ya, Shalom Bapak. Selamat malam. Iya, saya kalau ikut kesaksian Ibu tadi udah dibaptis sejak tahun 2000 ya, Bu ya? 2000 apa 2001? Ya. 2000, tahun 2000, tanggal 14 April. Yes, iya. Itu berarti Ibu sudah sangat kuat di dalam Kristus itu ya, Ibu ya. Artinya Amin. Selama dalam perjalanan Ibu ini kan ada banyak liku-liku kehidupan yang tadi Ibu juga katakan, sebelum Ibu bertobat karena suami dan sebagainya, kemudian ketika terima Tuhan Yesus pun Ibu tidak seperti jalan di jalan tol, tidak aman-aman aja Bu ya. Tapi tentunya ada tantangan juga mencari pekerjaan sampai ke Sumatera, kalau tadi dibilang sampai buka usaha Kalimantan. lagi. Kalimantan, sorry. Iya. Dan ya puji Tuhan, sekarang kalau kita bisa lihat, kalau lewat kesaksian Ibu ini bahwa memang Ibu diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dan puji Tuhan bahwa Ibu tidak lalu meninggalkan Tuhan Yesus, pilihan Ibu itu. Sebab saya percaya bahwa apa yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, Ibu ini kan bukan yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memilih Ibu tentunya. Nah, kalau Ibu yang memilih Tuhan Yesus, seperti yang tadi Ibu katakan, Ibu ragu, Ibu benci, dan sebagainya. Tapi karena Tuhan Yesus yang memilih Ibu, maka Ibu tidak bisa kemana-mana, Bu. Dan tagal itu, ketika dalam situasi seperti apapun, Ibu tetap dikuatkan. Dalam kondisi apapun, Ibu tetap dikuatkan. Dan itu doa saya, Bu. Dan saya percaya juga bahwa apapun bagian dari pergumulan Ibu, Tuhan akan jawab. Dan saya yakin juga bahwa dalam perjalanan Ibu selama ini, kurang lebih sudah sekitar 20 tahun ya, Bu ya. Dengan Tuhan. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan itu selalu terjadi atas hidup Ibu. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup Ibu dan anak-anak. Kalau yang Bu sudah berkeluarga juga, Bu? Sudah. Sudah berkeluarga juga? Sudah. Oh, puji Tuhan. Sekarang sudah punya cucu ya, Bu ya? Sudah. Udah punya cucu ya, Bu ya?
Ya. Dan semua dalam Tuhan gitu ya, Bu. Anak-anak Iya. Ibu dan keluarga. Haleluya. Iya, tinggal satu Bapak. Mohon dukung doa yang nomor 1 yang belum. Oh, nomor satunya belum ya, Bu ya? Iya. Oh, tapi awal Ibu bertobat dia udah percaya Yesus ataukah dia? Dia sebetulnya sudah pernah ke gereja dan bertobat juga, pelepasan dosa juga. Tapi entah bagaimana dia lepas lagi dari kita. Dari kita artinya saya juga adik-adiknya gitu. Kebetulan untuk kakaknya itu meritnya bersama yang sekarang menantu saya itu Katolik. Nah, kebetulan untuk saya ini Katolik nggak ngerti sama sekali gitu. Oh gitu. Iya. Tapi dia nggak agama sebelumnya kan? Gimana? Dia nggak di agama sebelumnya kan? Dia tetap di Kristen Katolik. Iya. Iya tadi yang dibilang Bapak siapa tadi, yang dibilang abangan tadi. Akhirnya untuk anak saya nomor 1 ini kan ya enggak sana enggak sini gitu. Masih dalam pergumulan saya. Oh iya Bu ya. Ya, itu. Kan awal pertobatan Ibu kan dari anak itu kan, anak-anak itu iya, yang cewek 2. Iya, mereka ke gereja dulu, mereka mengenal Tuhan dulu, mereka memperkenalkan ke Ibu dan puji Tuhan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya buat Ibu dan Ibu bertobat kan. Itu berarti anak-anak duluan. Loh berarti yang tua ini, yang nomor 1 ini kawin dengan yang seberang juga Bu, yang seberang. Ya bukan, Ataukah Katolik dia? ya. Katolik oh, ya. Oh, nggak apa-apa. Artinya begini bahwa ya tinggal kita doakan aja supaya dia lebih kuat, dia lebih bertumbuh dalam. Saya percaya, saya juga percaya bahwa nanti dia akan sangat percaya. Lebih dari kita. Ya, iya, dari artinya kita. Iya, tetap dia dalam Kristus kan, dia tetap percaya Tuhan Yesus itu yang paling penting. Iya. Kalau bagaimana kita lalu mengarahkan dia saja, kita doakan dia saja supaya dia lebih sungguh-sungguh dalam Kristus, berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, menghasilkan buah yang baik dan kemudian Kristus kan Bu ya. Iya. Itu seperti itu Bu. Oke Ibu, jadi ya tentunya pergumulan-pergumulan seperti ini kita diperhadapkan pergumulan seperti ini Bu, siapapun dia, termasuk Pastor Yusuf Mandobulu pun demikian, diperhadapkan pergumulan-pergumulan hidup siapapun dia Bu. Ya, tapi yang paling penting semua itu adalah kita harus sebagai pemenang Bu. Tuhan memberikan kita kekuatan terus untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang itu Bu, dalam pergumulan ini. Doa saya memberkati Ibu, keluarga, anak itu, biar Ibu tetap bertumbuh dalam Kristus dan menjadi laskar Kristus Bu, laskar Kristus. Amin. Iya, Terima kasih Tuhan. Kita semua Kristus dipermuliakan, dunia mengenal siapa itu Yesus. Ibu, dunia ini kan sudah berakhir Bu, ya kan? Ini sudah tanda-tanda di zaman Bu. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Kristus sehingga dunia ini percaya kepada Kristus? Sebab mimpi Tuhan Yesus adalah dunia ini diselamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan dunia ini Bu. Oke, lewat kehidupan kita, lewat kehidupan Ibu, orang banyak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian Bu. Selamat malam, shalom, salam kemenangan. Selamat malam, Tuhan berkati. Kemenangan Pastor. Channel ini semakin berkati. Shalom. Tuhan berkati Pak. Oke. Kita ke Willy Christian. Selamat malam. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Pak. Silakan. Shalom Ibu. Shalom Bapak. Shalom. Bahagia sekali mendengar kesaksian Ibu, sangat luar biasa. Amin. Dengan segala pergumulannya ya Bu ya. Iya. Tapi ya saya sih tidak banyak bertanya Bu. Saya hanya sempat nangkep tadi itu waktu Ibu bersaksi, katanya sempat benci suami Bu ya. Iya. Nah, sekarang masih benci nggak Bu? Saya sangat mengasihinya, bahkan sekarang Amin, haleluya. Ya, bahkan sakit pun saya juga bisa memeriksakannya jadi saudara. Haleluya. Ya saya kira saya nggak percaya begitu baiknya Tuhan. Oh haleluya, pasti Bu, Tuhan baik. Itu sebabnya ya tadi juga Ibu bilang awalnya kan anak Ibu dahulu mengenal Yesus dan kemudian sekarang dia kan ke Katolik Bu ya. Iya. Ya, itu juga Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa satu diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Amin, gitu. Amin. Ya. Ya, jadi ya saya kira memang Ibu sudah dipilih, cuman waktunya yang belum tiba pada masa itu sehingga Ibu belum
menerima Yesus, Bu. Nggak panjang-panjang, Bu, ya. Dengan pergumulan Ibu, ya saya kira genap juga firman Tuhan, barang siapa ku kasihi, ya akan ku hajar. Tetapi hajaran-hajaran itu tidak melebihi kekuatan kita lah, Bu, karena Tuhan setia. Iya. Ya, terakhir dari saya, Bu, ya 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, tetaplah berdoa dan ucaplah syukur dalam segala hal. Saya kira gitu aja dari saya, Ibu, Bapak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Shalom. 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 Terima kasih. Oke, kita ke JDP. Pak Dodi, Jamal Dodi. Shalom, Pak Jamal. Iya, shalom Bapak, shalom. Puji Tuhan. Agak gelap saya. Oke, Ya, shalom. silakan. Salam. Ya, puji Salam Tuhan. kemenangan. Iya, Salam haleluya. kemenangan. Iya. Saya matikan kamera Pak, agak gelap ya Pak. Oh iya, silakan. Ya, puji Tuhan. Shalom Ibu. Shalom Bapak. Iya, puji Tuhan. Selamat malam. Kesaksiannya begitu luar biasa Ibu, sangat memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan menanggapi sedikit mengenai Pak Cabe tadi ya yang ngomong bahwa misionaris katanya sudah mempelajari surat Al-Fatihah. Nah, misionaris mana ini yang berkata, dia berkata mempelajari surat Al-Fatihah? Tidak pernah ada misionaris yang belajar mengaji, baca iqrob, alif bata, nggak pernah itu. Jadi sesuatu hal memang perlulah disampaikan ya. Dan kata-kata misionaris ini tidak semua gereja juga yang menggunakan istilah misionaris. Beberapa gereja ada yang menggunakan bidang misi, macam-macam lah itu. Tidak semua, setahu saya hanya satu gereja yang menggunakan kata misionaris ya. Jadi kalau mengenai pembacaan surat Al-Quran, surat pendek, surat panjang itu wajarlah. Ibu ini kan sudah 20 tahun kenal Tuhan ya Bu. Ya, tahun 2000 ya. Jadi sudah sangat banyak lah. Pasti udah banyak lupa. Nah, kenapa surat Al-Fatihah itu susah lupa? Karena kan itu selalu dibaca dalam setiap sholat. Jadi kadang-kadang pun kita di Kristen ini bukan berarti ada istilah bagaimana misionaris ini untuk mengislamkan orang, itu salah. Tidak ada misi-misi gereja untuk mengislamkan orang. Kita baca-baca Al-Quran itu tidak ada ya, karena nggak mungkin, karena banyak juga yang memang tidak setuju hal begitu. Contoh kalau kita bersaksi sendiri pun, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita bilang gitu aja banyak juga Kristen nganggap kita nggak terlalu apa gitu ya. Jadi untuk apa juga kita pelajari hal-hal begitu, karena sudah lama kita tinggalkan begitu. Jadi yang baru inilah, apa yang baru di dalam Yesus Kristus itu yang menyelamatkan bagi kita. Dan saya percaya hal-hal yang lama tidak akan diingat lagi. Dan saya yakin pun ibu ini seperti membaca At-Tahiyatul pun udah pasti lupa. Karena saya pun udah lupa juga ya Bu ya. Ya betul. Contoh seperti ini, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, itu pas sujud atau pas ruku itu pun udah mungkin udah lupa kita Bu ya. Iya betul Pak. Jadi itu hal yang sangat wajar lah, padahal dulu kita lakukan setiap hari. Dan ketiga yang mau saya katakan, ibu ini wajar sangat fanatik, karena banyak juga ke orang tidak sholatnya juga pas hari raya, tapi fanatiknya na'udzubillahi min dzalik, Masya Allah luar biasa, padahal sholat juga jarang-jarang gitu. Jadi tidak semua juga yang fanatik ini berarti serius di dalam keagamannya. Banyak yang sangat fanatik karena berpikir mereka kalau membela agama itu pasti dapat pahala, begitu Bu. Iya, Ibu tetap semangat. Saya percaya keluarga Ibu yang masih Muslim satu-satu dijamah oleh Tuhan, karena bukan kita paksa ya, kita ikuti juga undang-undang yang berlaku atas bangsa ini. Namun kita doa, kita berpuasa, pastilah Tuhan Yesus bisa jamah. Nah begitu. Jadi tidak ada untungnya kita bersaksi-saksi bohong dari hidup mayoritas ke hidup minoritas.
Karena pikul salib juga sangat berat lah. Dulu hidup mayoritas kita udah cukup enak, masa bersaksi bohong untuk hidup minoritas kan sangat lucu sekali, sangat terbalik. Oke Ibu, demikian penyampaian saya. Semoga sehat selalu. Tuhan Amin. berkati. Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Oke, Pak Dodi. Ya, Terima kasih, terima Pak. kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan Pak. Salam kemenangan, Pak. Salam. Ya, shalom, Terus shalom. kemenangan. Ya, Amin. shalom. Ya. Ya. Shalom. Oke, kita ke Lucky. Lucky, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Silakan. Ya. Selamat malam, Pak Yusuf. Shalom. Shalom, Pak. Pak Lucky. Silakan, Pak. Oke, saya langsung ke narasumber ya. Tapi sebelumnya Ya, saya pengen komentar dulu masalah Pak KC, Pak Yusuf. Pak Cabe apa Pak KC? Pak Cabe. Oh ya, silakan. Silakan. Setiap malam saya dengar kayaknya Pak Cabe ini udah jadi member tetap ya Pak Yusuf ya? Ya, kelihatannya sih setiap malam dia masuk. Ya, mudah-mudahan akan jadi seperti Pak Sapet yang di Makassar itu. Mula-mulanya hanya komplain, tiba-tiba Tuhan menjamah dia. Iya. Kita doain aja. Ya, kita doain. Supaya Roh Kudus itu menjamah Pak Cabe tadi. Ya, amin. Amin, Pak. Oke. Ya, saya langsung ke narasumber ya Pak Yusuf ya. Silakan, Pak, silakan. Iya. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Bapak. Iya. Shalom. Shalom. Gimana Ibu dulu waktu mula-mulanya dari seberang terus pindah ke agama Kristen gitu, Bu? Soalnya saya saya tidak ikut dari awal tadi. Ya, Bapak. Ya, awalnya saya sendiri juga bingung. Karena saya merasa tidak begitu suka dengan Kristen. Jadi, begitu saya mengawali ke gereja itu merasa kebingungan dan pusing. Gitu. Itu awal mulanya saya ke gereja pertama kali. Tapi saya karena ingin belajar terus bagaimana kalau saya nanti nggak sampai mengerti sebenar-benarnya, saya udah terlanjur pindah ke Kristenan, saya harus betul-betul mengerti gitu. Iya. Di situlah saya mulai belajar. Terus nggak mau saya untuk ada kesempatan untuk belajar, saya tetap terus belajar. Dan sampai sekarang inilah saya begitu merasakan kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan yang saya rasakan. Puji Tuhan. Iya, jadi Tuhan itu maha besar, ya kan? Amin. Maha pengasih. Amin. Iya, karena Tuhan Yesus itu ya bisa melihat orang mana yang dia pakai. Jadi bukan Ibu yang ini, betul kata Bapak tadi itu yang pakai Ibu itu adalah Tuhan. Amin. Ya. Tuhan, Ibu dijamah Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan itu baik ya Bu ya. Iya. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Yohanes 16, Yohanes 3 ayat 16, itu dia bilang kan, karena begitu besar kasih karunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Amin. Itu saya kira itu aja ya. Terima kasih Ibu ya. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Ya, Oke. Berkati. Bapak Yusuf, terima kasih. Tuhan berkati. Salam kemenangan selalu Pak. Ya, terus jadi pemenang ya Pak. Yo, amin. Amin. Oke, kita ke Pak Mujiono. Selamat malam. Pak Mujiono.
Pak Mujiono, selamat malam Pak. Tombol suaranya. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak Muji. Ya, terima kasih kesempatannya. Makasih Salam Pak. Bu. Shalom. Ya, saya kebetulan tidak mengikuti dari awal, sehingga cuman saya akan menyampaikan tentang sikap dari narasumber yang kemarin Pak, yang begitu diuji dengan kata-kata rawan suci, yang Pak Yusuf sudah mengingatkan supaya merendah, ternyata penanya tetap enggak merendah. Tapi saya punya keyakinan bahasanya itulah kesempatan kita diuji oleh seorang penanya. Kalau kita itu juga memang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita. Kita memang harus sabar menghadapi segala masalah. Beruntung narasumber kemarin tetap dalam posisinya, tapi kata sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, sehingga tidak melayani emosinya. Namun yang saya renungkan dalam hati saya atau pendapat saya, kan beliau sudah mengatakan bahasanya jangan dengarkan omongan saya, abaikanlah saya, tapi yang utama ikutlah firman Tuhan supaya kita kembali pada kebenaran. Tapi yang sebenarnya yang bersangkutan ngotot, bagi saya katakanlah sudah selesai. Cuman ya bagi saya Pak Yusuf cukup sabar menghadapinya, kan sebagai seorang pelayan mungkin begitu Pak. Saya senang dengan cara Pak Yusuf menghadapinya. Demikian juga dengan Pak Cabe yang selalu menguji kita. Kadang-kadang kita dibilang abangan lah, orang yang bagaimana. Kalau menurut saya kan kita sebagai pengikut Kristus justru akan menampilkan Yesus, bukan menampilkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita dikatain seperti apa, ya katanya bagi kita yang penting Yesus. Jadi tadi dikatakan abangan lah, yang tidak serius. Itu kata ajaran dari atau yang disampaikan oleh Rasul Paulus kan, itu kan dulu. Yang dulu nggak penting, yang penting sekarang dan yang akan datang. Iman kita sekarang adalah Tuhan Yesus yang dulu sudah berlalu. Saya hanya menyampaikan gitu Pak Yusuf, karena kebetulan saya tadi terlambat. Tapi saya senang, jadi saya selalu ikut mengikuti acara Pak Yusuf Manubulu, karena terus sengaja saya dengan mengikuti banyak perubahan yang saya rasakan dalam hidup kami sekarang. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, Bu, sekian Bu. Selamat melayani Bu. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mujiono. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ke Aku Datang. Selamat malam, Aku Datang. Ya, Aku Datang bisa dengar. Sekali lagi Aku Datang. Ya, kelihatannya susah. Kita pindah ke penelpon berikutnya. Hasan Tandri. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Malam. Malam Pak, salam kemenangan. Ya, shalom Bu Titi. Ya, luar Ya, biasa shalom Bu. Bapak. Amin. Tuhan Ya. baik. Dulu sangat berbakti, sekarang sangat mengasihi. Ya, saya Amin. pikir hanya Amin, ya. Tuhan Yesus, ya betul ya Bu ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat orang membenci Dia sehingga mengasihi Dia Bu ya. Oke, Bu Titi, Ya. saya tidak panjang lebar, saya ingin
ingin Bu Titi ya, maksudnya apa sebagai apa ya intinya dari perjalanan Bu Titi ya, perjalanan perjuangannya sampai dari membenci sampai bisa mengasihi, sudah tentu saat ini kan hati Bu Titi kan penuh dengan apa gelora kasih, betul Bu ya? Iya. Gelora kasih, jadi mungkin juga gak sabar melihat mereka yang masih belum alami itu. Nah, saya ingin Ibu, ya, saya ingin Ibu gini, ya. Jadi dari pengalaman Ibu, intisari, istilah intisari aja. Intisari yang Ibu bisa pesankan, ya, langkah-langkah apa yang saat ini belum mengalami kasih. Seperti waktu dulu Ibu sangat membenci, sehingga bisa mengalami kasih ya seperti Ibu alami. Ya, terus gimana caranya? Itu saja Bu, silakan. Terima kasih. Oh iya, ya terima kasih Bapak. Jadi memang waktu itu saya sangat besar sekali untuk hati saya merasa dendam dan kepahitan. Tapi ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Makanya saya menyarankan apabila ada saudara semua yang mengalami seperti saya sarankan untuk kembali kepada Tuhan dalam arti kata untuk selalu melekat kepada Tuhan. Dan saya merasa bahwa orang yang selalu rendah hati dan belajar untuk jujur, dan saya merasa bahwa kata-kata yang sangat melekat di telinga saya, doa orang benar besar kuasanya, itu yang saya pegang kenceng. Makanya kalau ada orang yang berkeras hati, saya sungguh nyeri di hati. Kamu enggak tahu bagaimana saya dulu seperti itu, tapi sekarang seperti ini. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, kepinginnya saya akan datangin dan saya mau bicara untuk sharing, biar dia mengerti begitu baiknya Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni setiap kesalahan pelanggaran kita, gitu Pak. Jadi saya belajar untuk mendekati seseorang biar dia seperti saya, untuk belajar selalu mengasihi orang, melepaskan rasa kepahitan hati, melepaskan dendam di hati. Begitu Bapak. Oke. Terus kemudian setelah Ibu lepaskan segala kebencian itu gimana rasanya Bu? Saya merasa mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Jadi saat ini tuh kalau bukan saat ini ya, dari kemarin dulu setelah saya mengenal Tuhan, saya melihat orang menderita, saya nggak tahan. Seandainya saya itu melihat orang kesulitan atau kekurangan, misalkan saya hanya punya uang 10.000, ya udah kita bagi bersama. Itu rasanya saya nggak tegaan, begitu yang saya rasakan sekarang ini. Saya kepinginnya mengasihi dan memberi apapun yang saya punya, maksudnya gitu. Walaupun dalam keterbatasan saya, karena saya percaya memberi dengan keikhlasan, Tuhan itu akan melimpah-limpahi dalam kehidupan kita. Melimpahi bukan karena harta, tapi karena kesehatan, karena perlindungan, karena kasih setianya kepada kita semuanya. Gitu Bapak. Amin. Sekiranya saat ini Bu, ada orang yang dulu Ibu sangat benci. Nah, sekarang ada di depan mata atau di depan hidung, gimana Bu? Itu bukan orang lain saja, sedangkan suami saya yang meninggalkan, selingkuh saja, saya peluk dia sakit, saya obatkan Bapak. Ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Jadi Bapak itu sudah menikah dan punya anak kembali, dia merasa kebingungan, kesulitan untuk berobat, tapi dia datang ke rumah ke Solo, dari Kudus ke Solo, itu pun saya juga untuk merangkul anak saya, untuk mengampuni bapaknya, untuk mengasihi bapaknya. Jadi kita tetap yang terbaik. Yang pasti kita, sekalipun kita dibenci orang itu, tapi kita tidak akan membalas, karena saya punya prinsip memakai kacamata Tuhan biar tidak ada kebencian di hati.
Amin, Bu. Luar biasa, Bu. Ya. Amin, Hati Ibu amin. seperti terbuat dari baja, Bu ya. Amin. Belajar Terbuat Bapak. dari baja. Luar biasa, Bu. Belajar. Itu apa? Hanya karena Yesus, Bu ya, yang bisa membuat Ibu Ya. punya hati itu. Betul. Oke. Betul. Oke, terima kasih, Bu. Saya sangat diberkati. Saya percaya semua yang menonton ya kesaksian Ibu malam hari ini juga sangat diberkati. Amin, Itu saja, amin. Bu. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Iya. Ya. Iya, Tuhan Yesus Bapak. Tetap memberkati. semangat. Amin. Terima Ya. kasih, Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Yusuf. Salam Terima kasih, kemenangan. Pak. Tuhan memberkati. Terus jadi pemenang, Pak. Amin. Amin. Oke, kita ke Feby. Feby Orno. Feby Orno. Ya. Feby Orno. Sekali lagi Feby Orno bisa dengar? Ya, kita pindah ke Pak Tomat. Pak Tomat, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Shalom. Shalom. Ya, tadi saya dengar kesaksian, saya langsung ke Ibu Titi ya. Ya, silakan. malam. Itu bagus sekali Halo. kesaksiannya itu memang. Cuman saya nggak dengar sepenuhnya, suka putus-putus karena kesibukan. Saya dengar lagi. Saya bisa tahu kapan Ibu tahun berapa Ibu bertobat betul-betul menerima Tuhan Yesus? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Sudah 20 tahun lalu ya? Iya, betul. Pantasan sudah lupa itu baca-baca Al-Quran. Nah, seperti itu Pak Cabe bilang tadi apa? Jadi kita udah dipersiapkan apa? Misioneri sudah dipersiapkan. Untuk apa? Kita bukan orang yang hafal itu semua mungkin murtadin yang dari mualaf ke Kristen mungkin mereka masih ingat. Tapi kalau kita dari Kristen untuk apa kita mau belajar begitu? Walaupun saya pun tahu sendiri karena saya pernah boleh dibilang pernah jadi Islam nggak lama begitu karena suatu dulu waktu saya masih muda. Tapi masih saya ingat itu karena saya tulis suruh puasa apa. Tapi kalau di Kristen nggak ada itu. Oh, untuk ini kita harus belajar itu supaya nanti kalau ketemu sama Muslim enggak, itu di Kristen enggak. Nah, jadi Pak Cabe itu salah. Tapi saya lihat nih Pak Cabe ini, tapi begini ya, Pak Cabe ini teruslah di channel ini karena ini Pak Cabe ini adalah suatu bukan batu sandungan, batu asa. Dengan ada dia kita lebih tajam. Nah, tapi kalau kebanyakan batu asa, wah habis juga nih besi ini, gitu. Iya, itu aja. Dan juga Ibu maju terus. Sekarang sudah melayani Bu. Iya Pak. Oh bagus sekali. Kita, bagaimana dengan? Iya bersama-sama Komsel di Komsel. Oh bagus. Iya. Puji Tuhan. Jadi Ibu yang suami ditinggalkan sudah pergi, sudah nggak kembali lagi? Tidak. Oh iya, puji Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik. Kalau Amin. Iya, kalau Tuhan bilang sendiri saja ya sudah agak lebih bagus. Amin. Nah, iya, pokoknya maju terus dalam Tuhan. Iya, Bapak. Berada harus bagaimana? Harus bercahaya. Amin. Bercahaya dan garam kan. Supaya Iya. efek kepada tetangga-tetangga. Ada orang yang sudah Ibu menangkan? Oh sudah Pak. Oh puji Tuhan, memang Ibu ini dipakai. Iya, sudah. Padahal dulu membenci ya. Gimana Pak? Padahal dulu Ibu membenci. Betul membenci. Justru pada waktu saya baru-barunya saya sudah membawa jiwa-jiwa baru. Wow, hebat. Dan anak Ibu juga melayani sekarang sudah ini. Anak-anak ada yang di Bengkulu, ada yang ada di sini juga. Jadi sama-sama kalau yang di sini kita sama-sama komselnya, Pak. Tapi semua
keluarga anak ibu sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus? Tinggal satu Pak, yang nomor 1 belum, yang cowoknya. Oh, memang cowok agak, tapi waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Pasti yang terbaik, dan saya yakin, Kita doakan saja. Iya, iya Bapak. Ya, saya rasa masih banyak di belakang saya ini, jadi begitu aja, Ibu maju terus dalam Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Dan terus mengabarkan Injil dimanapun Ibu berada. Amin. Memenangkan. Amin. Iya. Saya juga di sini, saya suka siapa saja saya bisa menangkan. Memang ini di Amerika sini memang negara Kristen. Cuman Kristen KTP doang. Banyak yang ini science, mereka maunya science, Kristen sama science. Kalau nggak masuk akal ya udah agamamu. Soalnya kita di sini nggak bisa asal-asalin bisa ditangkap juga gini. Karena di sini kan tidak dibiasakan. Tidak. Kalau kita bawa Alkitab ke sekolah itu nggak boleh, terkecuali sekolah-sekolah Kristen. Tapi kalau ke sekolah umum untuk apa? Mau jadi pendeta, nanti jadi salah. Tapi kalau untuk kita merasa beban bahwa dimanapun kita berada kita mesti, karena harus kita menangkan dunia bermakin. Ya, begitu aja Pak Yusuf. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Pak Thomas. Ya, terima kasih. Salam kemanapun. Ya, Tuhan berkati Pak Thomas. Tuhan berkati. Ya Pak. Oke. Kita ke Wurlina Rai. Wurlina Rai, selamat malam. Wurlima Rai, selamat malam. Wurlima. Handsetnya coba dicabut dulu. Suaranya nggak kedengaran. Ya. Handsetnya dicabut dulu. Oke, ini nggak bisa terdengar. Nanti masuk lagi ya. Kita nggak bisa dengar suara Anda. Oke, kita ke Darmen. Darmen Pijan. Tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute. Oke. Ya, tombol suaranya. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Pak Yusuf. Apa kabar Pak Yusuf? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, semakin diberkati ya Pak ya. Haleluya Pak, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya langsung ke narasumber ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, salam Bu Titi. Yo, salam Bapak. Selamat malam. Puji Tuhan, sangat luar biasa kesaksiannya Bu ya. Amin, Tuhan baik. Ibu berprinsip tadi, ada yang saya dengar, ada prinsipnya dengan pakai kacamata Tuhan ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, yang saya tanya gini Bu, setelah Ibu masuk Kristen, apa aja yang akan diterapkan Ibu dalam kehidupan Ibu untuk mengikuti? Iya, terima kasih. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Jadi untuk mengikuti Tuhan, saya harus betul-betul menunjukkan bahwa orang Kristen itu tidak seperti yang mereka duga. Artinya seperti saya ada kebencian kayak gitu ya Pak ya. Tapi setelah saya mengenal orang-orang Kristen, ternyata orang Kristen itu begitu baik. Sekalipun dilukai pun tetap baik. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik pun berusaha untuk yang terbaik. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Makanya kalau misalkan untuk saat ini saya itu diberhadapkan yang ketidakbaikan ataupun dalam penghinaan sekalipun, saya belajar untuk tidak menentang itu semuanya. Hanya di dalam hati, hanya Tuhan yang tahu. Beri kekuatan saja Tuhan.
Itu yang selalu saya ucapkan dalam hati biar selalu bisa untuk menghadapi orang-orang yang berkeras hati sebelum mengenal Tuhan ya. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Dulu sebelum mengenal Tuhan saya orangnya keras. Sifat saya pendendam kayak gitu. Tapi begitu saya sudah mengenal Tuhan dalam arti kata saya sempat membencinya, tapi ternyata Tuhan sungguh luar biasa sekali untuk mengasihi saya dan memberi hati yang baru penuh kasih dan mengampuni setiap pelanggaran saya. Itu yang saya rasakan, Pak. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang berkeras hati, untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita harus tunjukkan yang sebenar-benarnya, bahwa itu semua tiada arti. Jadi kita harus tetap baik-baik saja dan mengampuni, seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Haleluya. Amin. Jadi artinya Ibu waktu keyakinan lama, perasaan Ibu tidak ada seperti yang mengikut Yesus sekarang begitu? Iya, karena dulu adanya dendam aja, karena masih merasa kurang. Kenapa kamu masih lukai saya? Saya udah baik sama kamu, kan begitu Pak. Tapi untuk sekarang saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi saya harus menunjukkan perilaku saya, gitu. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perilaku saya. Oh iya Bu, ya terima kasih Bu ya. Selamat Iya melayani. Bapak. Amin. Terima kasih saat malam. Iya. Gitu aja Pak Yusuf. Selamat malam. Baik Pak, terima kasih Pak Darmen. Tuhan Yesus berkati. Iya, iya. Selamat Amen. malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Oke, kita ke petualang. Petualang. Ya. Selamat. Halo, tombol suaranya. Ya. Ya. Selamat malam Pak Yusuf. Malam. Saya mau bertanya langsung sama narasumber, boleh Pak Yusuf? Boleh, silakan. Selamat malam Ibu. Iya, saat malam Bapak. Shalom. Tadi sempat mendengar cerita-cerita Ibu ya, dari pertama Muslim sampai pindah ke Kristen, kan begitu? Iya. Halo Ibu. Ya, halo. Halo, saya mendengar Bapak. Halo. Ya, Bu, saya Bu. Halo. Ya, halo. Iya, saya dengar ini Bapak. Iya, saya dengar ini. Tadi kan diceritakan bahwa Ibu itu dari Muslim ke Kristen. Itu iya. Pertama kali kok bisa masuk ke Kristen itu gimana ceritanya Bu? Kalau yang dulu-dulu itu kan kalau orang cerita itu kan ada apa ya, mengalami kejadian-kejadian sehingga mereka itu ikut ke Kristen gitu. Nah, pengalaman Ibu apa gitu? Tadi nggak diceritakan kayaknya. Kenapa kok bisa pindah ke Kristen gitu? Oh iya, ya terima kasih Bapak. Jadi saya sebetulnya nggak ada kata pindah ke Kristen ya sebetulnya. Tapi karena yaitu kembali Tuhan pemilih saya. Pada waktu itu malam tahun baru saya sholat, tapi ternyata doa saya itu salah gitu. Dan doa itu tidak saya mengerti gitu. Pada dasarnya kita sholat itu kan memanggilnya kan ya Allah kan begitu. Tapi ternyata saya mah justru manggil Bapak, aku mau ikuti firman-Mu. Sampai 3 kali berulang-ulang. Ya, bahkan saya sampai untuk ngambil air lagi untuk wudhu biar merasa saya bersih kembali gitu. Gitu Bapak. Halo? Halo? Halo Bapak? Petualang bisa dengar?
Halo. 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 Halo, petualang bisa dengar? Sekali lagi petualang bisa dengar? Ya, ini kelihatan sinyalnya lemot. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kebersamaannya. Doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus sumber kehidupan, Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang maha baik, kiranya memberikan rahmat-Nya, kemurahan-Nya, dan turun ke dalam setiap kita supaya kita semuanya bisa terselamatkan. Terima kasih buat Ibu Titik Suswati yang sudah berbagi di dalam kehidupan. Semua yang disampaikan pada malam hari ini sangat memberkati kita semua. Amin. Sehingga banyak orang yang di dalam kegelapan bisa melihat terang yang ajaib yang berasal dari Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik dan Dia sudah mengubahkan kehidupan ibu yang tadinya seorang yang keras, seorang yang pendendam, tapi begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ibu berubah karena kuasa kasih dari Tuhan Yesus itu sangat sempurna dan sangat nyata. Terima kasih Bu, doa kami buat Anda. Iya. Tuhan Yesus sumber kehidupan selalu menyertai dan memberkati ibu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan juga di dalam keluarga. Oke, buat semuanya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Yusuf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan.